Segala hal yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mazaya Zahirah. Kalian bisa panggil aku Mazaya. Dan ini adalah video pertama yang aku upload di channel YouTube aku. Nah, di video pertama ini, aku mau bahas sesuatu yang simple, tapi menarik banget untuk kita bahas. Kalian pernah nggak bertanya-tanya, kenapa ya seorang mukmin diwajibkan untuk menuntut ilmu? Mungkin kalian udah nggak asing nih dengan sebuah hadis yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslimin. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa selayaknya orang muslim sudah semestinya kita senantiasa menuntut ilmu. Sebenarnya nih teman-teman, dari kecil kita selalu loh menuntut ilmu. Kita belajar merangkak, kita belajar berjalan, kita belajar berlari, kita belajar berbicara, hingga akhirnya kita masuk ke TK, kita masuk ke SD, ke SMP, kita juga belajar berhitung, belajar membaca, belajar menulis, belajar untuk kenalan dengan orang baru, belajar cara berteman, belajar cara mengelola emosi, belajar pelajaran-pelajaran seperti fisika, biologi, kimia, itu juga belajar teman-teman. Jadi pada dasarnya, kita nggak pernah nih lepas dari yang namanya nuntut ilmu. Segala hal yang kita lakukan, kita perlu belajar. Kita bisa jalan juga karena kita belajar jalan. Kita bisa kenalan sama orang karena kita belajar untuk kenalan sama orang. Karena kita udah belajar untuk berbicara. Seperti itu. Bahkan ibadah pun kita perlu belajar. Kita nggak akan pernah bisa ibadah kalau kita nggak tahu cara ibadahnya. Makanya kita perlu belajar dulu gimana cara kita untuk beribadah. Contohnya sholat. Kita bisa sholat karena kita apa? Kita udah pernah belajar cara untuk sholat. Kita belajar bacaan sholat, kita belajar rukun sholat. Dan sebelum sholat kita juga belajar yang namanya cara berwudu, rukun wudu, gimana syarat-syarat kalau kita mau sholat. Jadi sholat kita sah. Kalau kita nggak belajar wudu, kita nggak belajar sholat yang benar seperti apa, maka sholat kita nggak sah. Jadi ibadah pun kita perlu yang namanya belajar. Kalian berpuasa, kalian juga perlu belajar tentang puasa, bagaimana niat puasa, kapan kita sahur, kapan kita berbuka, terus apa syarat-syarat berpuasa, apa aja yang membatalkan puasa. Kalau kita nggak belajar hal-hal demikian, maka puasa kita nggak sah, puasa kita nggak diterima. Jadi dalam hal apapun, kita perlu menuntut ilmu. Jadi teman-teman, menuntut ilmu itu penting banget, penting banget. Mungkin orang akan mendefinisikan menuntut ilmu tuh hal kecil gitu. Tapi pada dasarnya, segala hal yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu agama. Jangan cuma kita mementingkan ilmu dunia, tapi ilmu agama kita abaikan, atau kita hanya mementingkan ilmu agama, tapi ilmu dunia kita sepelekan. Dua-duanya sama-sama penting, jadi kita harus seimbang. Kalau bisa kita belajar dua-duanya, kenapa enggak? Kita sebagai orang muslim, kita harus kejar juga ilmu agama. Jangan cuma kita kejar ilmu dunia, tapi ilmu agama kita abaikan. Karena pondasi agama kita itu adalah pada ilmu agama kita. Kalau misalnya kita nggak ada ilmu agama, apalah arti semua ibadah yang kita lakukan? Kita nggak ada ilmu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kita mau sholat, kita nggak ada ilmu untuk sholat, maka sholat kita nggak sah. Kita mau ngaji, tapi kita nggak ada ilmu untuk baca Al-Quran, maka ngaji kita juga nggak ada artinya gitu. Jadi segala ibadah kita butuh ilmu, kita butuh dasar dulu untuk kita menguatkan iman kita. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata menuntut ilmu merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dengan menuntut ilmu berarti kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memerintahkan bagi setiap kaum muslim untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, dengan kita mempelajari ilmu-ilmu, dengan kita menuntut ilmu, kita jadi tahu kalau ternyata segala sesuatu yang ada di sekitar kita merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya aku ambil dari Quran surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Yang artinya, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang aku pahami dari ayat ini adalah ketika kita punya akal, kita gunakan akal kita untuk berpikir, lalu kita mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sebenarnya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan memicu kita untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi makanya aku bilang kalau menuntut ilmu merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan keimanan kita dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dalam menuntut ilmu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bisa kalian garis bawahi kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat tersebut menunjukkan kalau Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi berilmu itu penting. Allah angkat derajat kita apabila kita punya iman dan kita punya ilmu. Kalian udah tahu nih apa aja manfaat dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Jadi kalian harus lebih semangat lagi nih menuntut ilmunya. Kalau kadang kalian ngerasa males, kalian ngerasa capek, ngerasa lelah, letih, ingat lagi tujuan kalian untuk menuntut ilmu itu untuk apa. Sebenarnya setiap orang itu punya niat yang berbeda dalam menuntut ilmu. Ada orang yang mungkin dia belajar tujuannya dapat nilai bagus, dapat juara. Ada orang yang tujuannya belajar untuk banggain orang tuanya. Tapi sebenarnya niat yang paling utama kalau kita mau belajar adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya supaya belajar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah selalu libatkan Allah dalam proses belajar kita. Gimana tuh libatin Allah? Nah, cara melibatkan Allah adalah yang pertama, kita harus niat dulu kalau kita belajar untuk mendapatkan ridha Allah. Karena segala amalan kita tergantung dengan niat yang kita lakukan. Kalau kita niatnya untuk A, dapatnya A. Kalau niat kita untuk B, dapatnya B. Jadi kalau niat kita untuk mendapat ridha Allah, kita akan dapat ridha Allah. Dan ketika Allah sudah ridha, insya Allah apapun yang kita pelajari akan masuk ke diri kita. Cara selanjutnya untuk melibatkan Allah dalam belajar selain dengan berniat untuk mendapatkan ridha Allah adalah berdoa sebelum belajar. Mungkin bagi sebagian orang kedengeran kayak, oh cuma doa kayak gitu. Nah kalian tuh jangan loh menyepelekan doa. Mungkin kalian menganggap itu hal sepele. Padahal bagi seorang mukmin kekuatan kita ada di doa kita. Ketika kita mau belajar, tujuan kita yang utama adalah untuk mendapatkan ilmu. Kita mau ilmu, kita harus minta dong ke yang maha punya ilmu. Allah yang maha punya ilmu. Segala ilmu itu milik Allah. Gimana cara kita dapat ilmu kalau Allah nggak ngizinin ilmu itu ke kita?
Jadi kalau kita mau punya ilmu yang berkah, ilmu yang Allah ridhoi, cara kita apa? Berdoa dulu sebelum belajar. Ada beberapa doa yang bisa kalian baca sebelum menuntut ilmu. Bisa kalian baca dengan bahasa Indonesia, bisa juga kalian baca dengan bahasa Arab. Intinya, ketika kalian membaca doa, itu udah bagus banget. Doa yang paling sering kita baca, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada juga satu doa yang memudahkan kalian dalam belajar, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah sebagai orang yang bertakwa sudah semestinya kita melaksanakan perintah Allah, yaitu salah satunya adalah menuntut ilmu. Dan jangan lupa dalam menuntut ilmu senantiasa libatkan Allah supaya ilmu kita berkah. Sampai sini video aku. Kalau aku ada kurang-kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.